Kau dendam pada Luffy? Lebih tepatnya aku dendam pada sang si rambut merah yang telah mencuri buah gomu-gomu dari kami. Jadi emang benar ya guys ya, emang benar si Jackie Kang rampok guys, emang benar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pada manga chapter 1017 kemarin kita diberi sedikit informasi berupa buah Gomu Gomu no Mi. Fakta bahwa dalam tanda kutip ya, ternyata buah Gomu Gomu no Mi itu milik pemerintah dunia gitu. Entah mereka temukan di mana ya. Dalam tanda kutip itu milik mereka gitu, terus buahnya itu hilang dan pada saat itu buah itu dikawal oleh Huhu ya. Jadi Huhu itu yang mengawal buah Gomu Gomu no Mi dan pada saat itu dia masih menjadi dia masih menjadi agen pemerintahan dunia gitu. Dan sekarang dia jadi mantan dari agen pemerintahan dunia dan dia sudah menjadi bawahan Kaido gitu. Dan dia melampiaskan kemarahannya itu kepada Jinbe guys. Dan ini menarik ya karena isu-isu tentang buah Gomu Gomu no ini melibatkan konspirasi tentang Shanks guys ya. Shanks ini gimana ya, selain dia misterius, status dia di anime One Piece ini dipertanyakan gitu, apakah dia karakter yang antagonis atau yang protagonis. Kalau buat saya pribadi sih saya nggak jadi masalah ya kalaupun ternyata dia karakter yang antagonis sih ya, walaupun agak disayangkan kalau jadi karakter antagonis ya. Oke, langsung aja kita review ya. Bukan review ya, tapi kita baca gitu karena saya pribadi belum baca gitu karena ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, saya paling malas baca manga di situs ilegal gitu. Apa sih perbedaan baca manga di situs legal dan ilegal gitu? Salah satu perbedaannya ya mungkin yang paling saya rasakan adalah kalau baca manga ilegal itu nggak enak gitu karena kita keganggu iklan, lagi asik-asik baca tiba-tiba ada iklan poker gitu kan, nggak asik ya. Ya udah, ini judul manga chapter 1018 Jinbe versus Huhu. Oke, di opening kita diperlihatkan bagian dalam kastil. Kekacauan semakin meluas. Oke, ini para gifters yang udah makan kibidango dari Otama berjumlah total Shinuchi yang serta givers yang membelot ke pasukan samurai berjumlah sekitar 300 orang. Oke, jadi makin bertambah ya guys ya. Oke, di panel selanjutnya diperkirakan penyebab semua ini adalah perintah yang diberikan seorang gadis. Nah, ini kalau di One Piece ini kayak suara narasi guys ya. Kalau ada tulisan yang bentuknya kayak gini, ini suara narasinya, bukan suara si karakter gitu. Diperkirakan penyebab semua ini adalah perintah yang diberikan seorang gadis yang ada di lantai pertunjukan. Bocah itu pelakunya. Oke, jadi ini para bawahan Kaido mulai fokus untuk mengincar Otama ya. Dia menggunakan semacam jurus aneh. Apa pengaruh jurusnya akan hilang kalau kita membunuhnya? Oke, dan Otama ini dijaga sama Nami sama Usopp ya. Ini sangat disayangkan ya. Walaupun ya ada Nami sekarang jauh lebih overpower ya karena Nami udah punya Zeus, Scorpion, Death Needle. Mereka ada Daifugo guys ya. Mereka di cover sama Daifugo. Tuan Daifugo. Buat kalian yang lupa ya, Daifugo ini yang di penjara ya, yang nembakin peluru Excite itu, yang peluru virus itu di penjara Udon. Daifugo. Oke, naiklah Speedy. Speedy. Rencana Anda sukses besar, Nona Utama. Bawa aku juga dong. Si Usopp ditinggalin guys. Nona Utama, tadi di depan sana saya melihat Komachio tergeletak pingsan. Anda pasti mencemaskannya. Serahkan saja dia pada kami. Benarkah? Terima kasih. Oke, ternyata si Komachio masih belum pulih ya guys ya. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Ya, bisa-bisanya membuat rekan baru di tengah medan perang. Iya, ini memang buah iblisnya ngeri parah ya guys ya. Tapi fungsinya hanya ke ini guys. Hanya
orang yang udah makan buah zoan. Kalau saya salah dikoreksi ya, tapi setahu saya kayak gitu. Hei Nami, apakah kau bersedia menjadikanku sebagai bawahanmu lagi seperti dulu? Si Zeus cari sensasi guys. Enak saja, bicara apa kau ini? Hehehe. Bagaimana kalau kita jadi partner saja? Nami, ya. Oh, ini kalau Sanji tahu nih, si Zeus dihajar guys. Ya. Oh ini saya senang banget sih Zeus udah jadi partner sama Nami. Minggir kalian semua. Aku adalah partner Nami. Oh langsung so-soan dia guys. Udah tengil banget guys, udah kayak preman guys. Kelihatannya kau juga mendapatkan hal yang luar biasa. Oh Zeus udah langsung nyerang tuh ya petirnya. Mari kita tumbangkan Kaido bersama para samurai. Hei kalian ini. Hei kalian gila ya? Oke. Beberapa bawahan para Shinochi juga ikut berkhianat. Kalau di total jumlah mereka sekitar 1000 orang. Wow. Mereka mendadak menyerang kami. Akibatnya prajurit yang tumbang di pihak kami berjumlah sekitar 1000 orang. Si Pijiro masih ngeteh aja mereka. Dengan kata lain, kelompok bajak laut hewan buas yang awalnya berjumlah 30.000 orang, kini hanya bersisa 20.000 orang guys. 1000 orang yang berkhianat, 1000 orang yang tumbang. Lalu kekuatan tempur yang semakin berkurang. Jadi 16.000 versus 9.000. Kini jumlah bidak putih semakin bertambah akibat pemberontakan para lifters. Mereka nggak tahu ya. Aku tidak peduli pihak mana yang akan menang. Oke. Asalkan orang itu benar-benar mati. Apa benar dia orangnya? Lagi pula informasi rahasia yang dimiliki sudah usang kan. Kebenarannya tidak terlalu merugikan pemerintah. Oh, oke. Oke, kalau kita bedah ya dari kalimat mereka ini, kalau kita beda dari kalimat ini, asalkan orang itu benar-benar mati, apa benar dia orangnya? Lagi pula informasi rahasia yang sudah dimiliki sudah usang kan. Bisa jadi mereka ini sedang ngomongin Huhu guys ya. Jadi mereka ini bisa datang ke Onigashima, Wano. Ya mereka punya target. Bisa jadi mereka pengen menghabisi Huhu ya. Karena dari kalimatnya tadi sih, jika dia bisa tetap hidup setelah melarikan diri, maka itu akan menjadi contoh yang kurang baik. Oke. Ya, itu pun kalau dia bisa bertahan hidup, apalagi lawannya adalah Jinbe. Udah ada fix guys. Mereka lagi ngomongin Huhu guys. Jadi saya nggak tahu ya apakah benar mereka ini mengincar, tapi kayaknya sih mereka mengincar ya. Terus ngapain si Pijoro cuma ngeteh di Onigashima? Kan nggak mungkin ya. Jadi bisa jadi mereka memang ngincar Huhu guys ya. Oke, kita lihat pertarungan lanjutannya dari episode kemarin. Huhu kepo. Oke, dia terbang ke atas. Dengan kata lain, kau dendam pada Luffy. Lebih tepatnya aku dendam pada sang si rambut merah yang telah mencuri buah gomu-gomu dari kami. Jadi emang benar ya guys ya. Emang benar si Jeki Kang rampok guys. Emang benar nih. Saya awalnya nggak percaya loh. Tapi ya karena ini udah informasi yang faktual, yang valid ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin ada makna di balik pencuriannya. Entah itu buah gomu-gomu itu buah yang paling kuat atau spesial atau gimana ya. Oke, si Sangs yang mencuri buah gomu-gomu dari kami. Topi jerami yang dulu dipakai Sangs maupun buah gomu-gomu kini keduanya telah diwariskan kepada si topi jerami. Ini maksudnya Luffy ya. Karena itu kuarahkan kebencianku padanya. Oh jadi dia ngobrol sambil nyerang guys dengan jurus-jurus anehnya ini. Oke sekarang lantai 3 guys ya. Panelnya adegan berpindah di lantai 3. Ada sesuatu yang berjatuhan dari atap. Lenganku. Ini gak kan milik Tuan Huhu. Oh iya jadi mereka kena jurus dari si Huhu guys ya. Dan lengan mereka sampai ikut terluka, mungkin putus ya. Ini gagan milik Tuan Huhu, gagan ya. Hahaha, bahkan armamen haki milikmu pun tidak mampu menahannya. Menghindar adalah keputusan tepat. Armamen haki milikmu bisa kucabik-cabik dengan mudah. Oh, ngeri juga. Tapi aku tidak menyangka kau bisa bergerak dengan gesit di daratan Jinbe. Padahal kau itu manusia ikan kan. Mantan si Cibukai, buronan 400 juta lebih ya. Masa? Aduh, dianggap remeh nih guys. Si Huhu ini nggak ikut kurang update si Huhu ini guys. Sekarang sudah bukan lagi masanya diskriminasi terhadap manusia ikan. Ngeri. Haha, maaf kalau begitu. Tapi ada ingin yang kutanyakan padamu.
tekai. Oke, dia pasang armamen haki bosok kakinya. Kibasen. Ternyata si Huhu kalau dilihat dari sini dia besar banget guys ya. Serak. Kalian bisa lihat ini kan? Ini ngeri parah guys ya. Jurus Jujutsu manusia ikan. Wah, ngeri guys. Si Jinbe berhasil membalikkan serangan guys. Ujimiju. Oh, ini serangan dari Jinbe guys, dari serangan airnya yang kecil-kecil itu. Terus dia balik serang lagi. Suruh. Wow, sakit juga. Saat aku sedang di penjara, aku pernah mendengar sebuah cerita seolah mengejek sipir penjara yang menyiksaku malah menyuruh untuk berdoa pada suatu sosok. Alkisah para kaum budak pada zaman dulu percaya tentang kedatangan sosok kesatria yang legendaris yang akan menyelamatkan mereka, yaitu Nika. Siapa sih Nika ini? Nika, sang dewa matahari. Entah apakah dia sungguhan atau hanya imajinasi, tapi dia diyakini sebagai sosok kesatria yang akan membawa senyuman serta membebaskan orang-orang dari kesulitan. Siapa nih si Nika nih? Berada dalam penjara yang terasa bagai siksaan abadi, membuatku sampai bergantung pada dongeng murahan seperti itu. Oke, jadi dia ini frustasi terus dia percaya dengan dongeng itu. Aku ingin ditolong, tidak peduli oleh siapa. Kenapa kau menceritakan hal itu padaku? Si Jinbe bingung guys. Ya, jadi si Huhu ini berantem sambil curhat guys ya. Udah kayak cewek guys. Dia berantem sambil curhat guys ya. Ku dengar kelompok bajak laut matahari yang pernah kau pimpin sebagian besar anggotanya adalah mantan budak. Bukankah masa lalu manusia ikan adalah sejarah tentang perbudakan? Oke. Sigan. Oh, dia nyerang pakai satu tangan. Nusuk kayak rok lucu gitu. Kayak anggota Spinai. Darah. Oke, Madara guys. Waduh, ini Uchiha Madara yang datang apa gimana nih? Oh, lihat itu, Tuan Huhu mendominasi pertarungan. Habisi dia. Luar biasa, Tobiropo kelompok kita ternyata lebih kuat dari mantan Shichibukai. Hah? Akan tetapi, oke, Jinbe masih bertahan dengan armamen hakinya. Akan tetapi, sipir menceritakan soal Nika padaku dibunuh beberapa hari setelahnya. Apakahnya orang yang mengetahui kisah itu akan berada dalam ancaman? Karena berpikir demikian, aku pun kabur dengan mempertaruhkan nyawaku hingga tiba di sini. Jadi wajar saja kan kalau aku penasaran. Ayo katakan semua yang kau tahu tentang kisah itu. Hah? Ih. Gila guys, jarinya patah. Jinbe tebal banget guys ya. Jarinya sampai patah loh nih, terkilir nih. Kia. Jurus karakter. Oh, Jinbe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi si Jinbe nggak ngerasa apa-apa tadi waktu diserang ya. Jurus karakter manusia ikan. Tidak ada yang perlu kukatakan padamu, Tuan Huhu. Serangan dari Jinbe, serangan balasan dari Jinbe. Akan kucabik-cabik kau dengan tubuhmu. Oke, si Huhu mulai marah guys. Gagan. Jurusnya nggak ada yang lain apa? Gagan mulu. Apa? Jurus karate manusia ikan. Oke. Si Jinbe masih dengan jurus manusia ikan. Sial, kenapa mendadak kau marah? Mantap. Oh, si Huhu-nya terpental ya guys. Hei, lepaskan ekorku. Oh, ini gua rasakan. Sakit banget tuh. Kalau kau ingin bicara masa lalu, kalau kau ingin bicara masa lalu denganku, jangan lakukan dengan tekad setengah matang. Tuan Huhu. Oke guys, manga chapter 1018 selesai. Komik ini minggu depan libur. Manga ini minggu depan libur ya. Jadi chapter 19 minggu depan nggak ada guys. Nanti mungkin 2 minggu setelah ini. Oke guys, akhirnya pada manga chapter 1018 ini terkuak sudah tentang siapa yang mencuri buah Gomu-Gomu no Mi gitu. Dan ternyata benar si Jeki Kang rampok ya. Si Jeki ya, ternyata Jeki yang benar-benar mencuri buah Gomu-Gomu no Mi gitu. Dan ini informasi yang valid dan faktual karena udah dirilis langsung oleh si mangaka gitu. Dan awalnya saya sempat tidak percaya karena kalau kita nonton animenya itu di subtitle tulisannya buah Gomu-Gomu no Mi yang kita jarah itu telah dimakan, telah hilang gitu. Jadi di situ ada kalimat jarah gitu. Jadi saya pikirnya mungkin buah itu mereka jarah dari bajak laut dan bajak laut itu yang mencuri buah Gomu-Gomu no Mi gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata si Sangs yang ngerampok guys ya. Ini menarik gitu dan patut kita tunggu apa spesialnya buah Gomu-Gomu no Mi sampai si Sangs ngambil buah itu
Padahal buah itu milik pemerintah dunia gitu, dalam tanda kutip mereka temukan gitu ya, dan dikawal oleh SPI9 gitu. Kita perlu tahu gitu, mungkin awakeningnya luar biasa apa gimana gitu, karena ada isu-isu seperti itu. Dan yang kedua yang perlu kita diskusi sama-sama adalah tentang konspirasi dari sanksi ini ya. Ini sanksi ini aneh banget ya. Kita nggak tahu nih, dia ini selain misterius karena kekuatannya, dia ini misterius tentang kepribadian karakternya, apakah dia ini antagonis atau protagonis gitu ya, seperti saya bilang tadi di awal. Dan yang ketiga, kita dapat informasi tentang CP0. Paling tidak di dialog yang tadi, itu saya lupa ya panel keberapa, tapi di dialog yang tadi CP0 ternyata bisa dibilang salah satu motivasi mereka ada di Onigashima ini untuk memastikan keberadaan mantan agen pemerintahan dunia yang tidak lain adalah Huhu, guys. Dan bisa dibilang kalau mereka tahu kalau Huhu masih hidup, dan kayaknya mereka udah tahu ya, karena mereka bilangnya tadi si mantan agen itu lawan Jinbe gitu. Dan bisa jadi mereka pengen ngabisin Huhu gitu, makanya mereka datang ke sini gitu. Jadi peluang untuk mereka terlibat dalam pertempuran ini tidak menutup kemungkinan gitu. Saya cukup percaya mereka bisa jadi ikut terlibat gitu. Nah yang keempat, saya nggak tahu ya apakah ini bermanfaat atau enggak gitu, tentang informasi Dewa Matahari Sinika gitu, karena ya masih dalam bentuk dongeng gitu. Jadi saya nggak terlalu tertarik tadi dengan penjelasan Dewa Nika itu, Dewa Matahari itu gitu. Tapi paling enggak ada informasi tentang buah Gomu-Gomu no Mi dan fakta tentang CP0 gitu di motivasi mereka ada di Onigashima ini, guys. Kenapa mereka tidak terlibat dan malah ngeteh gitu. Oke, semoga untuk kalian yang belum baca manga chapter 1018 ini bisa ikut baca sama-sama dengan saya tadi, dan mudah-mudahan kalian terhibur. Thanks for watching this video and stay santun, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya.